Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 601-615. Pada saat ini, Tang Yi tidak bisa santai sedikit pun. Dia harus sangat fokus dan menanganinya dengan serius. Melihat tiga pria berjubah hitam menyerang lebih dulu, sepertinya mereka berencana untuk mengulur waktu. Mata Tang Yi menjadi dingin, dengan pedang es di tangannya, dia tidak lagi ragu-ragu. Dia melompat tinggi dan melompat ke udara. Pada saat ini, hampir 7 atau 8 meter dari ketiga pria berjubah hitam. Jarak ini tidak dekat, atau jarak serangan paling efektif. Namun, jarak ini cukup untuk Tang Yi. Tang Yi memegang pedang es dengan erat, kemudian mengangkat pedang ke atas kepalanya, lalu, dia menusukkan pedang es dengan keras ke tanah. Pecahkan gunung. Boom. Dengan suara keras, pecahan-pecahan tanah retak, magma meluncur keluar, dan kobaran api datang dengan ganas. Kisaran serangan Gunung Krek adalah 20 meter kali 20 meter, dan jangkauan ini mencakup ketiga orang jubah hitam. Ah! Tidak! Jangan! Nyala api dan es menyapu bersih ketiga pria berjubah hitam itu, bahkan skill yang telah mereka keluarkan sebelumnya pun, masih disapu bersih. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang pria berjubah hitam, mendapatkan poin pengalaman 35.229.946 poin dan God of War bernilai 100 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh jubah hitam, mendapatkan 36.478.113 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 100 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh jubah hitam, mendapatkan 33.295.546 poin pengalaman dan Dewa Perang senilai 100 poin. Ding! Selamat atas peningkatan pemain, level saat ini. 61, Zongzong Bintang 1. Beberapa prom sistem terdengar di benak Tang Yi. Seperti yang diharapkan oleh Tang Yi, setelah membunuh tiga pria berjubah hitam, lingkaran cahaya kuning menyala dari bawah kakinya, dan sensasi yang tak terlukiskan datang dari kehampaan. Ditingkatkan. Tingkat Tang Yi akhirnya dipromosikan ke tingkat Zongzong Bintang 1. Setelah peningkatan, Tang Yi disegarkan, dan kembali ke dalam kondisi puncaknya. Dengan sedikit meremas tinjunya, Tang Yi merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan saat ini, dan setiap sel memiliki kekuatan ledakan, dan rasanya sangat luar biasa. Keyakinan Tang Yi bahkan lebih besar untuk menantang Gu Xie lagi. Wah! Kamu sudah mati. Story continues below. Pemburu jiwa yang hebat. Wow! Tetapi pada saat ini, Gu Xie terlambat dan gagal menyelamatkan tiga jubah hitam. Wajahnya sangat jelek dan sangat marah. Melihat Tang Yi, matanya penuh dengan api amarah. Gu Xie mengulurkan tangan ke depan, kemudian membentuk cakar, dan dengan marah berlari untuk meraih leher Tang Yi. Kali ini, Gu Xie tidak memegang tangannya, dan menggunakan 8 poin kekuatan. Gu Xie, sebagai seseorang yang kuat di level Zunzun, dia memiliki harga dirinya sendiri. Dalam menghadapi lawan dengan level yang lebih rendah darinya, Gu Xie tidak pernah menggunakan 8 poin dari kekuatannya. Dihadapkan dengan tembakan cakar dari Gu Xie, Tang Yi menyipitkan matanya dan menjadi sangat serius. Pada saat ini, ia telah kembali ke keadaan kekuatan penuh, dan juga telah dipromosikan ke satu tingkat. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Dalam menghadapi Gu Xie, Tang Yi tidak bisa mengatakan bahwa ia pasti bisa menang setelah promosi, tetapi setidaknya, pada saat ini, dia punya sedikit modal untuk melawan Gu Xie. Dengan gerakan cepat, kedua tangan membentuk segel, Tang Yi kembali menunjukkan tanda gelombang. Tanda gelombang. 10 tanda kristal abu-abu dengan cepat terkondensasi di atas kepalanya. Setelah itu Tang Yi mengepalkan pedang es lagi. Kemudian, dia mulai mengembunkan momentum dan membiarkan momentumnya meledak dengan gila. Dengan cara ini, muncul aliran turbulen energi yang kuat, energi itu mengelilingi tubuh Tang Yi, membuat Tang Yi terlihat seolah-olah seperti dewa perang. Mengangkat pedang es, Tang Yi melirik ke arah Gu Xie, dan kemudian menebas dengan tiba-tiba.
1000 guntur pemecah senjata. Wows! Pedang raksasa energi muncul di tangan Tang Yi, dan Tang Yi segera menebaskannya. Di saat pedang raksasa menebas, itu membawa momentum yang kuat, dan fluktuasi energinya menyebar ke segala arah, yang menciptakan kekacauan di dalam aula pertemuan. Dengan bonus tanda gelombang, ditambah Tang Yi yang baru saja maju, Thunder Thousand Army akan meledak lebih banyak kekuatan. Pedang raksasa energi dengan ketinggian lebih dari 5 meter dan lebar setengah meter, digenggam erat, dan ditebaskan ke arah Gu Xie. Di sisi lain, Gu Xie juga menembak dengan cakarnya dan menyerang Tang Yi. Namun, ketika dia melihat bahwa Tang Yi tiba-tiba memulihkan kekuatannya, dan momentumnya menjadi lebih kuat lagi. Dia tiba-tiba membeku sesaat, dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa Tang Yi tiba-tiba pulih. Namun, meskipun ada keraguan, Gu Xie masih tidak menghentikan gerakan di tangannya, dan cakar itu masih menyambar ke arah Tang Yi. Pada saat ini, ekspresi Gu Xie sangat kejam, dan matanya penuh kemarahan. Bahkan jika Tang Yi dikembalikan ke dalam keadaan puncaknya, dia tidak memiliki rasa takut, dan hanya ada marah di hatinya. Tampaknya Gu Xie sangat marah, karena Tang Yi telah membunuh orang-orang berjubah hitam. Ledakan. Boom. Cerita bersambung di bawah ini. Pedang energi dan cakar Gu Xie bertabrakan, dan suara keras meledak, yang memekakkan telinga. Setelah tabrakan, Tang Yi dipaksa mundur 5 langkah. Tetapi Gu Xie tidak mundur, tetapi serangan cakarnya terus menyerang maju dengan sangat tajam. Melihat adegan ini, Tang Yi sedikit terkejut, dia tidak berharap bahwa setelah promosinya, kekuatan Gu Xie sebenarnya jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Terlalu sulit untuk bersaing. Ketika Tang Yi sedikit pulih, dia memegang pedang energi dengan erat lagi, lalu menebaskannya tepat sebelum cakar Gu Xie datang. Ledakan. Boom. Wus. Pedang energi sekali lagi membombardir telapak tangan Gu Xie. Pada saat ini, Tang Yi mundur 5 langkah, dan Gu Xie masih sangat kuat. Dalam tabrakan kedua, Tang Yi sekali lagi jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Cakar dari tangan Gu Xie yang tidak terlalu besar, tampaknya dilapisi dengan baja dan menjadi sangat keras, dengan pedang energi raksasa yang membombardirnya, itu tidak bisa bahkan menggoresnya. Sebaliknya, karena dua tabrakan, warna pedang raksasa energi Tang Yi masih agak redup, dan nafas di atas juga sangat lemah dan melemah. Dua tabrakan, Tang Yi gagal. Tang Yi menyipitkan matanya, dan menebas untuk yang ketiga kalinya. Membunuh. Di sisi lain, Gu Xie yang telah melihat seni bela diri Tang Yi, dia mengetahui bahwa tebasan ketiga dari seni bela diri Tang Yi, itu akan berbeda. Berpikir cepat, Gu Xie merentangkan tangan kirinya, dengan cepat membentuk segel aneh, setelah itu dia menggabungkan dengan telapak tangan kanannya, dalam sekejap cakar telapak tangan Gu Xie menyala, cakar ini tampak seperti cakar dewa-dewa iblis kuno yang penuh teror dan nafas jahat, yang membuat orang bergetar. Tepat di saat itu pedang raksasa energi menyapu. Ledakan. Bang! Pada saat ini, efek pecah guntur Thousand Army Tang Yi tersentuh, dan pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tanah. Setiap pedang panjang melesat menembak seperti anak panah dari ratusan pasukan, itu segera menghancurkan dan membentuk ledakan keras. Bang! 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 Pada saat berikutnya, aula konferensi terdengar seperti petasan, ledakan berderak, ledakan demi ledakan, gelombang kejut mekar di ruang konferensi. Karena Gu Xie sudah membuat persiapan, ketika efek dari seni bela diri ketiga Tang Yi meledak, awan merah yang menyatu dengan cakar tangan kanan Gu Xie, tiba-tiba meledak dan bersinar dengan lebih terang, lalu membentuk perisai energi merah yang membungkus seluruh tubuh Gu Xie. Ledakan masih terus berlanjut. Boom, boom, boom. Cerita bersambung di bawah ini. Semua pedang panjang di tanah, melesat menembak membombardir perisai energi cahaya merah, dan meledak dengan keras. Di bawah perlindungan lapisan merah ini, tidak peduli seberapa tajam tebasan dari Tang Yi, tidak peduli seberapa keras pedang panjang yang meledak dari tanah, semua kerusakan dilawan oleh selubung cahaya merah ini, itu tidak bisa melukai Gu Xie.
Setelah beberapa saat, ketika ledakan terakhir berhenti, semuanya kembali ke keadaan semula. Sekarang, pedang energi raksasa di tangan Tang Yi kembali ke tampilan pedang es. Cakar Dewa Iblis milik Gu Xie juga menghilang. Namun, dalam tabrakan sengit tadi, sosok Gu Xie sedikit mundur 5 langkah. Dan Tang Yi mundur 15 langkah. Dalam pertandingan ini, Tang Yi benar-benar kehilangan 10 langkah. Tidak bisakah aku benar-benar mengalahkannya? Tang Yi menghela nafas sedikit, melihat hasil pertandingan kali ini, merasa sedikit tersesat. Tapi, kerugian hanya sesaat, ketika dia memikirkan hadiahnya, dan nilai pengalaman yang sangat besar, Tang Yi sekali lagi, menyegarkan semangatnya dan pulih. Aku tidak percaya itu. Bos tingkat Zijin, aku harus menjatuhkannya. Dengan sedikit mengangkat kepala, mata Tang Yi menjadi tegas. Pada saat ini, dia tampaknya telah membuat keputusan, ekspresinya menjadi sangat menentukan, momentum yang dibawa oleh seluruh orang juga berbeda dari sebelumnya, menjadi sangat gila. Setelah menentukan keputusan, Tang Yi mengepalkan tinjunya dan bergegas ke Gu Xie lagi. Tian Po Quan. Gu Xie, lawan tinjuku. Wows. Tian Po Quan hanya seni bela diri tingkat menengah dari peringkat pangkat. Dalam hal tingkat, itu tidak sebagus guntur 1000 senjata. Tapi dalam hal kekuatan murni, Tian Po Fist adalah skill tinju terkuat Tang Yi saat ini. Walaupun memiliki kelemahan fatal, yaitu, setelah digunakan, apakah itu, mengenai target atau tidak, itu tidak akan bisa berhenti dan akan terus maju sampai skill kehabisan energi. Tian Po Quan adalah seni bela diri yang dapat meledakkan 20 kali lebih banyak kerusakan. Namun, Tang Yi tidak bisa mengendalikan begitu banyak saat ini. Dia tidak berhasil menyerang Gu Xie untuk waktu yang lama, dan tanpa solusi, kali ini dia hanya bisa mencobanya dan menunjukkan seni bela diri ini. Di sisi lain, melihat Tang Yi meninju, 5 jari Gu Xie terjulur, dia sekali lagi menggunakan seni bela diri. Pemburu jiwa besar. Dengan cakar, dia meraihnya ke arah Tang Yi. Keduanya akan berjuang keras sampai akhir. Cerita bersambung di bawah ini. Dalam pandangan Gu Xie, meskipun pukulan Tang Yi memiliki momentum sombong yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi tampaknya kekuatannya tidak terlalu kuat baginya, jadi Gu Xie tidak memperhatikan pukulan Tang Yi, bahkan, ada jejak penghinaan di wajahnya. Bang! Ledakan keras terjadi, tinju Tian Po Quan dan cakar Gu Xie bertabrakan lagi. Keduanya bertabrakan, beradu kekuatan murni. Dan kali ini, Gu Xie sebenarnya merasakan kekuatan yang sangat kuat dari tinju Tang Yi. Kekuatan ini tidak lebih lemah dari 8 poin kekuatannya. Ledakan. Ada suara keras lainnya, setelah tabrakan, keduanya dengan cepat terlempar kembali. Kali ini, Gu Xie diusir oleh Tang Yi dengan 7 langkah mundur, dan Tang Yi juga ditolak oleh Gu Xie dengan 8 langkah mundur. Ini adalah pertama kalinya Tang Yi memperoleh kemenangan seperti itu. Ada harapan. Melihat adegan ini, mata Tang Yi berbinar, dan hatinya memicu sinar harapan. Dia sudah melihat kemungkinan bahwa Gu Xie, sang bos besar, bisa dikalahkan. Tidak mungkin, bagaimana kamu masih bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat, apakah kamu hanya menyembunyikan kekuatanmu? Ketika melihat hasil pertarungan yang sebanding. Mata Gu Xie melebar dan dia menatap Tang Yi dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Gu Xie hampir tidak bisa mempercayai hasil ini. Pukulan ini pasti aneh. Tentu saja, orang kuat seperti Gu Xie, tidak peduli apapun misteri yang ada dalam pukulan Tang Yi, dia juga sangat menghina. Bagaimana dengan misteri, di bawah penindasan kekuatan absolut, tidak ada misteri, tidak peduli bagaimana meningkatkan, maka tidak ada gunanya. Oleh karena itu, Gu Xie masih tidak terlalu peduli dengan kekuatan yang diledakkan Tang Yi saat ini. Dia berpikir bahwa selama dia akan mencoba yang terbaik, maka Tang Yi akan mati di tempat. Di sisi lain, Tang Yi melihat harapan kemenangan, ia tidak lagi ragu-ragu saat ini, dia menggunakan hati Gu Xie yang tidak akan menghindari perang, jadi Tang Yi tidak lagi khawatir tentang kekurangan Tian Po Quan. Dia menggunakan Tian Po Quan kedua lagi dan menabrak Gu Xie.
Pada saat ini, Gu Xie juga melihat gerakan Tang Yi, dan kali ini Gu Xie masih menggunakan teknik seni bela diri, Great Soul Chaser, untuk melawan Tang Yi. Namun, tidak seperti sebelumnya, Gu Xie menggunakan kekuatan penuhnya kali ini. Keduanya meninju dan mencakar, tanpa bel dan peluit, untuk tabrakan sampai akhir. Karena martabat yang kuat dan kesombongan, Gu Xie tidak akan pernah menggunakan teknik mewah. Karena Tang Yi ingin bertarung dengan kekuatan murni, maka Gu Xie akan berkelahi dengan Tang Yi. Cerita bersambung di bawah ini. Dan Tang Yi tahu bahwa selain dari kemampuannya untuk melawan Tian Po Quan, tidak peduli seni bela diri apa yang dia gunakan, itu tidak berpengaruh pada Gu Xie, jadi tidak peduli berapa banyak keterampilan dan teknik yang dia gunakan, dia hanya bisa menggunakan Tian Po Quan, dengan keras melawan Gu Xie, perlahan-lahan menggiling. Ledakan. Dengan cara ini, keduanya tidak ragu dan bertarung lagi. Dan kali ini hasilnya. Karena Gu Xie menggunakan semua kekuatannya, kali ini hasilnya berbeda dari yang terakhir. Gu Xie tidak mengambil langkah mundur kali ini, dan Tang Yi menarik beberapa langkah lagi, bahkan setelah keluar, semburan darah menyembur keluar dan Tang Yi terluka lagi, itu masih terluka parah, dengan rasa sakit yang hebat di tangan, jari, sendi, dan mulut yang berdarah. Tentu saja, Tang Yi memukul dengan keras kali ini, dan wajah Gu Xie terlihat sedikit pucat, tampaknya karena terlalu banyak menggunakan seni bela diri. Setelah serangkaian tabrakan dan serangkaian pertempuran, Gu Xie tampak lelah dan mulai menjadi lemah. Melihat Gu Xie menunjukkan jejak kelelahan, meskipun Tang Yi terluka oleh pukulan ini, tetapi hal ini juga membuat Tang Yi lebih bersemangat dan merasa bahwa dia pasti bisa mengalahkan Gu Xie. Melihat pertahanan Gu Xie sedikit rusak, Tang Yi tidak ragu-ragu lagi dan mulai mengejar kemenangan. Dia pertama-tama menenggelamkan pikirannya di toko sistem, dan kemudian memilih kolom obat, lalu dia membeli sebotol kecil obat potion emas untuk memulihkan kerusakan yang baru saja dideritanya. Obat potion emas kecil. Setelah digunakan, dapat memulihkan 30% dari kesehatan pemain dalam 5 detik. Harga pembelian 200 poin nilai God of War. Setelah membeli obat potion emas kecil, Tang Yi segera menggunakannya, mengeluarkannya dari ransel sistem, dan kemudian menelannya. Tiba-tiba, luka-luka milik Tang Yi segera pulih banyak. Setelah pulih, Tang Yi dengan cepat meremas pukulan lagi dan membombardir Gu Xie lagi. Hancurkan dengan tinju. Ledakan. Boom. Melihat Tang Yi tiba-tiba pulih, Gu Xie sangat terkejut, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, karena Tang Yi tidak memberinya waktu untuk memikirkannya. Yang bisa dia lakukan adalah menahan pukulan ini dan berjuang keras dengan Tang Yi. Ledakan. Boom. Dengan cara ini, keduanya bertarung lagi. Setelah tabrakan, Tang Yi masih mundur untuk 20 langkah, dan memacu semburan darah. Namun, Gu Xie sebenarnya mundur selangkah, dan raut wajahnya menjadi semakin pucat. Tang Yi menjadi lebih dan lebih bersemangat karena melihat bahwa Gu Xie berada dalam kondisi penurunan bertahap di bawah tabrakan terus-menerus. Cerita bersambung di bawah ini. Dia tidak memberi Gu Xie waktu bernapas, apalagi waktu reaksi. Tang Yi dengan cepat membeli obat potion emas kecil lagi, memulihkan lukanya, dan kemudian mengepalkan tinju, bergegas menembak ke arah Gu Xie. Ledakan. Gu Xie dan Tang Yi bertarung sekali lagi tanpa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Tang Yi diusir lagi. Namun, kali ini Tang Yi hanya ditolak 19 langkah mundur, dan Gu Xie mundur 2 langkah. Di bawah konsumsi yang begitu besar, jarak antara keduanya semakin dekat. Kekuatan Gu Xie berangsur-angsur melemah, dan inisiatif seluruh pertempuran secara bertahap diambil oleh Tang Yi. Dengan cara ini, Tang Yi meremas pukulan terhadap Gu Xie. Setelah pertarungan, ia dengan cepat mengambil obat potion emas kecil untuk pulih, dan kemudian, meninju lagi, berulang kali. Dengan serangkaian gerakan, Tang Yi tampil tanpa celah, sangat cepat, satu demi satu pukulan, itu tidak memberi Gu Xie kesempatan bernapas sama sekali. Menghadapi tekanan besar seperti itu, Gu Xie juga sangat terkejut, dan pada saat yang sama dia bingung.
Dalam serangkaian tabrakan, dia jelas-jelas menang, dan jelas melukai Tang Yi di setiap waktu, tetapi dia tidak mengerti mengapa Tang Yi bisa pulih setiap saat. Ini sangat aneh sehingga Gu Xie tidak dapat menemukannya. Dia berpikir, bahkan jika Tang Yi mengambil ramuan tingkat dewa, pemulihannya akan memakan waktu. Tidak mungkin untuk begitu cepat pulih. Bahkan jika ada ramuan tingkat dewa semacam itu yang pulih secara instan, maka tentu saja, hanya akan ada sedikit. Namun, baru saja Gu Xie dan Tang Yi bertarung beberapa kali, dan Tang Yi juga pulih beberapa kali dalam sekejap, jika eliksir tingkat dewa yang membuat Tang Yi pulih, bagaimana mungkin Tang Yi mendapatkan begitu banyak eliksir tingkat dewa? Dengan cara ini, Gu Xie jatuh ke dalam situasi yang sangat pasif, situasi ini, benar-benar tak terduga. Dengan berlalunya waktu, wajah Gu Xie menjadi lebih pucat, dan kelelahan di matanya semakin kuat, dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lagi. Ledakan. Ini pertarungan lain. Pukulan Tang Yi dan cakar Gu Xie meledak bersama. Pada saat ini, keduanya telah bertarung 17 kali. Setelah 19 perkelahian, Tang Yi hanya mundur 5 langkah, dan Gu Xie juga mundur 5 langkah. Kesenjangan antara keduanya hilang. Taktik grinding bos Tang Yi mengerahkan kekuatan besar. Tentu saja, taktik Tang Yi juga harus disebut Tyrant God of War, yang bertumpuk dengan nilai God of War yang tak terhitung jumlahnya. 19 pertandingan ini Tang Yi mengambil total 16 obat potion emas kecil, menghabiskan 3.200 poin God of War, dan dia juga mengambil 2 pil pemulihan untuk memulihkan kekuatan. Cerita bersambung di bawah ini. Obat semacam ini untuk memulihkan kekuatan, yang disebut pil pemulihan, itu sangat mahal. Akan membutuhkan 500 poin God of War, untuk satu pil. Menambahkan nilai God of War yang dikeluarkan untuk obat potion emas kecil, maka Tang Yi telah menghabiskan total 4.200 poin untuk sejauh ini. Namun, meskipun biayanya sangat besar, Tang Yi tidak bisa mengelola begitu banyak lagi saat ini, dan dia sudah bertarung. Terlebih lagi, pada saat ini, gaya permainan tiran lokal ini juga telah menciptakan keuntungan besar baginya. Keduanya telah mencapai titik untuk dibagi secara merata. Karena Gu Xie tidak dapat lagi menyebabkan kerusakan pada Tang Yi, maka akan ada semakin sedikit obat potion emas kecil yang perlu digunakan oleh Tang Yi. Taktik penggilingan bos masih berlanjut. Setelah imbang dengan Gu Xie, Tang Yi dan Gu Xie bertabrakan lagi 15 kali. Pada saat ini, Tang Yi sudah sepenuhnya menekan Gu Xie. Tang Yi menembak dengan satu pukulan, dan dia belum mundur satu langkah pun, tapi kali ini Gu Xie harus mundur setidaknya 5 langkah. Pada saat ini, Tang Yi telah sepenuhnya memanfaatkan keuntungan besar, kemenangan sudah di depan mata. Gu Xie, bos tingkat Zijin, tingkat Zunzun yang kuat ini, akan digulingkan oleh Tang Yi. Selama periode ini, Tang Yi telah menghabiskan total 5.400 poin God of War, dan akhirnya hanya 600 poin God of War yang tersisa. Dengan 600 poin God of War ini, Tang Yi hanya dapat membeli satu pil pemulihan terakhir. Dengan kata lain, setelah waktu yang singkat, setelah menghabiskan 600 poin God of War, Tang Yi tidak bisa lagi menggunakan seni bela diri, dan hanya bisa menggunakan tangan daging untuk melawan Gu Xie. Tentu saja, pada saat yang sama Tang Yi banyak mengkonsumsi kekuatan Gu Xie, wajahnya menjadi semakin pucat, matanya penuh kelelahan, dan kekuatan fisiknya secara bertahap menjadi sangat lemah, sepertinya Gu Xie bisa jatuh setiap saat. Jika bukan selama selusin perkelahian sebelumnya, Gu Xie juga mengambil pil dan menelannya, mendapatkan kembali kekuatan, mungkin dia sudah terbunuh oleh Tang Yi. Pada saat ini, meskipun Gu Xie tampak sangat lelah, tetapi dia masih bersikeras, dan masih berjuang dengan Tang Yi. Setelah beberapa saat, Tang Yi bertarung keras lagi dengan Gu Xie selama puluhan kali, dan akhirnya 600 poin God of War juga dihabiskan oleh Tang Yi dan membeli pil pemulihan terakhir. Namun, di bawah serangan gila Tang Yi, Gu Xie, yang tampaknya bisa jatuh setiap saat, dia masih tetap berdiri. Dalam adegan ini, Tang Yi sangat terkejut. Dia mengagumi Gu Xie yang layak atas kekuatan tingkat Zunzun. Tubuh fisiknya sangat kuat,
dan ketangguhannya begitu penuh sehingga dia masih bisa bertahan. Cerita bersambung di bawah ini. Pertarungan terus berlanjut, pada saat ini, Tang Yi terus-menerus menembak Gu Xie, sehingga membuatnya mundur ke tepi dinding di belakangnya dan ketika pukulan menghantam lagi, meskipun Gu Xie masih melawan, tubuh masih satu demi satu. Menabrak tembok tanpa terkendali, mengetuk sisi lain dinding menjadi depresi, dan setiap pemboman menyebabkan Gu Xie menderita kerusakan yang cukup parah. Pada saat ini, tidak ada dinding di seluruh ruang konferensi yang utuh, karena dalam pertempuran sengit ini, setiap dinding, atau lubang, atau langsung runtuh, semuanya hancur. Ini menunjukkan betapa sengitnya pertempuran ini. Setelah Tang Yi menyerang Gu Xie 10 kali lagi dengan Tian Po Quan. Keduanya kehabisan energi, dan kali ini mereka bertarung dengan tubuh fisik. Selama serangan itu, dari waktu ke waktu ia dapat mengambil kesempatan dalam perlawanan Gu Xie, meninju Gu Xie di tubuhnya, menyebabkan kerusakan besar pada Gu Xie, sensasi meninju ke daging, sangat menarik, membiarkan Tang Yi juga bersemangat. Secara umum, Gu Xie sedang dipukuli oleh Tang Yi pada saat ini. Hingga kini, Gu Xie bukan hanya wajah pucat, tidak hanya lelah, ia ditutupi dengan bekas luka di seluruh tubuhnya, dan ada pendarahan terus-menerus di sudut mulutnya. Banyak tempat dipukuli oleh Tang Yi. Wajahnya bengkak, dan terlihat sangat menyedihkan. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Gu Xie masih tidak jatuh, dan masih bersikeras. Harus dikatakan bahwa Gu Xie layak menjadi bos tingkat Zijin, layak menjadi pria kuat tingkat Zunzun, dan dia ulet yang tak tertandingi, bahkan jika dia memar, bahkan jika tubuhnya dipukul dengan keras, bahkan jika tubuhnya kelelahan karena konsumsi yang besar, tetapi dia masih bisa bersikeras dan tidak jatuh. Aku ingin tahu, berapa lama kamu bisa bertahan? Melihat Gu Xie begitu keras kepala, Tang Yi juga kejam, tinjunya menyambut Gu Xie lebih keras dan memukul Gu Xie bahkan membuat Gu Xie menjadi lebih menyedihkan. Tidak mungkin, bagaimana kekuatanmu bisa bertahan lama, bagaimana kamu bisa menggunakan begitu banyak seni bela diri, dan belum kelelahan. Itu benar-benar mustahil. Gu Xie memiliki satu mata yang bengkak oleh tangan Tang Yi saat ini, tetapi, karena ini, dia masih melebarkan matanya dan menatap Tang Yi dengan tak percaya. Ini menyebabkan gelombang badai di hati Gu Xie, yang sangat sulit dimengerti. Hah? Mustahil. Bukankah faktanya tepat di depan Anda? Masih berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Tang Yi mencibir dengan jijik. Ngomong-ngomong, Gu Xie adalah panglima perang yang kuat, dan dia memiliki martabat dan kesombongannya sendiri. Pada saat ini, dia melihat bahwa dia dipandang rendah oleh seorang junior, dan dia sangat marah dan mengancam. Wah, aku menyarankan kamu untuk berhenti. Jika saya tidak berhenti, saya tidak akan pernah membiarkan Anda pergi, dan saya pasti akan membiarkan Anda mati. Setelah mendengar ancaman Gu Xie, Tang Yi mencibir lagi dan dengan jijik berkata, hentikan tangan. Mengapa saya harus berhenti? Bukankah kita sudah menjadi musuh abadi? Haha, itu konyol. Diamlah dengan patuh, biarkan aku membuatmu mati dengan cepat, sehingga kamu tidak perlu menderita lagi. Mati. Bisakah kamu membunuhku Gu Xie? Ini lelucon besar. Percaya atau tidak, aku bisa membunuhmu segera. Gu Xie masih bersikeras. Oh, benarkah? Lalu kamu datang untuk membunuh. Tang Yi mengangkat bibirnya, tidak percaya, gerakannya tidak berhenti, dia masih menyerang Gu Xie seperti orang gila. Selain itu, tidak hanya berhenti, tetapi frekuensi menyerang Gu Xie menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Sepertinya Tang Yi juga sangat tidak senang karena kata-kata Gu Xie tadi. Kamu menunggu. Gu Xie sangat marah ketika dia melihat Tang Yi mengabaikan dirinya sendiri, dan kemudian dia berkata lagi dengan kata-kata kasar. Namun, setelah kata-kata kejam, Gu Xie tidak melakukan apa-apa. Sepertinya ancaman tadi hanya ingin menakutkan Tang Yi. Terlebih lagi, dia tidak bisa menggerakkan apa yang dia inginkan saat ini. Di bawah frekuensi serangan Tang Yi, Gu Xie tidak memiliki kemungkinan untuk berbalik. Dengan cara ini, setelah beberapa saat, Gu Xie akhirnya tidak tahan di bawah serangan Tang Yi,
dan mulai panik, menunjukkan ekspresi ketakutan. Menghadapi Tang Yi saat ini, nadanya melunak dalam sekejap, dan dia berkata, Tang Yi, utusan khusus Tang Yi muda ini, aku mengakui kekalahan, berhenti, aku mengakui kekalahan, biarkan aku pergi. Oh. Tang Yi pasti tidak akan melepaskan Gu Xie, lagi pula, Tang Yi telah membayar harga yang sangat besar dari nilai Dewa Perang, jika dia tidak membunuh Gu Xie, maka kali ini dia akan kehilangan uang. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, meskipun ia tidak berencana untuk melepaskan Gu Xie, melihat bahwa orang kuat seperti Gu Xie benar-benar akan mengakui kekalahan, dan benar-benar akan melayani penyerahan diri yang lembut, Tang Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Namun, karena Tang Yi yang terpana pada saat itu, yang memberi Gu Xie kesempatan bernafas. Gu Xie tiba-tiba bergerak sebelum Tang Yi kembali sadar, dan Gu Xie tiba-tiba terbang, dengan cepat keluar dari ritme serangan dan mundur beberapa meter. Setelah keluar, tatapan Gu Xie terhadap Tang Yi menjadi sangat vulgar, sepertinya Tang Yi baru saja menekannya untuk bertarung dan memaksanya ke dalam situasi yang memalukan, itu membuatnya sangat marah. Latih Streamer Jiwa. Dengan teriakan ringan, Gu Xie membalik telapak tangannya, dan tiba-tiba muncul pita hitam besar. Pita besar ini berwarna hitam pekat, dengan tengkorak yang hidup dan menakutkan di atasnya. Ada pola merah darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tengkorak. Pola-pola ini sangat mencolok pada pita hitam yang dipernis, seolah-olah itu adalah orang-orang menyemprotkan darah pada pita, yang sangat berdarah dan menakutkan. Lawan ini. Setelah mengeluarkan streamer besar, Gu Xie memegang streamer besar dan melambai ke arah Tang Yi tiba-tiba. Ledakan. Tiba-tiba, dari pita besar ini, roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya berkerumun keluar. Masing-masing dari roh-roh jahat ini pucat, dengan mulut besar berdarah, dan sangat ganas. Terbang keluar dari pita, mereka bergegas ingin menggigit dan cakar Tang Yi. Melihat roh-roh jahat ini, Tang Yi juga terkejut, dia tidak menyangka hanya karena sedikit kelalaian, Gu Xie benar-benar menemukan kesempatan bernafas, dan juga melakukan serangan balik. Ini adalah kesalahan yang sangat besar. Setelah pertempuran ini, Tang Yi benar-benar harus memperbaiki dirinya sendiri, jika tidak, jika suatu hari dia bertemu musuh yang lebih kuat dan melakukan kesalahan seperti itu lagi, maka dia akan dibunuh selama ratusan kali, bahkan jika Tang Yi memiliki 100 nyawa pada waktu itu. Tang Yi mencoba menenangkan dirinya, otaknya berjalan sangat cepat, memikirkan metode balasan, dan mulai dengan cepat menyaring semua cara yang tersedia dalam pikirannya satu per satu. Dalam waktu singkat, mata Tang Yi cerah dan dia memikirkan cara untuk menghadapinya. Wow! Sebuah tangan terulur, dan muncul nyala api ungu kecil. Ketika api ungu Tang Yi keluar, tidak peduli berapa banyak roh jahat, tidak peduli seberapa suramnya roh jahat ini, tidak peduli betapa mengerikannya roh-roh jahat ini, di bawah perlindungan api ungu, mereka tidak berani mendekati sisi Tang Yi. Selain itu, roh-roh jahat melihat nyala api ungu di telapak tangan Tang Yi, dan bahkan menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka berteriak ketakutan, dan mereka membuat suara yang tajam dan melolong, yang sangat menakutkan. Ketika roh-roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menjerit ketakutan sekaligus, seluruh tempat tiba-tiba dipenuhi dengan suara yang tajam ini, yang membuat telinga berdengung dan sangat keras. Pada saat ini, melihat bahwa api San Qianyan tampaknya berdampak pada roh-roh jahat, Tang Yi sangat senang, mentolerir ketidaknyamanan telinganya, dan melemparkan api-api San Qianyan ke arah sekumpulan roh jahat. Cerita bersambung di bawah ini. Ledakan. Tiba-tiba, segera setelah nyala api ungu kecil itu terbang ke udara, api itu dengan cepat berkembang, dari nyala api kecil yang asli menjadi api yang mengamuk. Seluruh ruang diterangi dengan api ungu, sangat menyilaukan. Namun, karena kemunculan 3.000 nyala api, suhu di udara langsung naik, dan tiba-tiba mencapai ketinggian yang sangat mengerikan, dan banyak hal yang mudah terbakar mulai terbakar di bawah suhu setinggi ini. Setelah 3.000 api Tang Yi menyapu liar di tempat itu, roh-roh jahat yang kejam itu tiba-tiba dibakar oleh api ungu, menjerit dan menghilang, dan berubah menjadi kabut hitam.
Dengan cara ini, Tang Yi memusnahkan semua roh jahat yang dipanggil oleh Gu Xie. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang goblin, mendapatkan 2364 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang goblin, mendapatkan 24.585 poin pengalaman dan Dewa Perang nilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang goblin, mendapatkan 26.689 poin pengalaman dan Dewa Perang nilai 0 poin. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh seorang goblin, mendapatkan 31.541 poin pengalaman dan nilai God of War 0 poin. Apa yang tidak diharapkan Tang Yi adalah bahwa membunuh roh-roh jahat ini benar-benar akan mendapatkan poin pengalaman. Seorang goblin yang menyembur keluar dari aliran roh sebenarnya memiliki poin pengalaman. Tang Yi baru saja membakar hampir 200 roh jahat dengan 3.000 api, dan 200 atau lebih roh jahat masing-masing membawa Tang Yi lebih dari 20.000 poin pengalaman, dan lebih dari 200, bertambah itu lebih dari 2 juta poin pengalaman. Meski tidak banyak, tetapi ini merupakan keuntungan yang tidak terduga. Tidak mungkin, ini adalah roh jahat yang telah saya kembangkan dalam beberapa dekade terakhir. Ini sangat kuat. Nyala api biasa tidak bisa membakar mereka, ini tidak mungkin. Gu Xie memegang streamer jiwa, membeku di tempat, dan memandang Tang Yi dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Oh, tidak mungkin. Bukankah sekarang muncul di depanmu? Tang Yi tersenyum menghina. Kamu. Nyala api macam apa milikmu, kenapa api itu begitu kuat? Gu Xie bertanya dengan kaget. Pengalir jiwa ini, dan roh-roh jahat ini, juga keterampilan pembunuh Gu Xie, dan ia adalah salah satu cara terkuatnya. Namun, Gu Xie tidak berharap bahwa setelah menemukan sedikit nafas dan menggunakan alat pembunuh ini, semua roh jahatnya dibakar api sampai mati. Jika metode ini tidak tersedia saat ini, maka Gu Xie sama sekali tidak memiliki sarana untuk melawan atau menyerang Tang Yi, dan sama sekali tidak bisa menahan Tang Yi. Memikirkan hal ini, wajah Gu Xie menjadi semakin jelek, dan putus asa. Tidak berharap untuk berburu seumur hidup, tetapi hari ini dia dikuasai oleh mangsanya. Cerita bersambung di bawah ini. Sebenarnya, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa nyala ungu ini adalah sejenis api yang aneh, itu disebut api San Qianyan, kata Tang Yi dengan tenang. Melihat tatapan putus asa Gu Xie, Tang Yi tahu bahwa Gu Xie tidak boleh berpura-pura. Pada saat ini, situasi keseluruhan telah diperbaiki, dan Gu Xie tidak memiliki kemungkinan untuk membalik lagi. Oleh karena itu, Tang Yi memberitahu Gu Xie bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Bagaimanapun, itu akan membuat orang mati. Api yang berbeda. Mendengar dua kata ini, Gu Xie terkejut, dan matanya yang bengkak bahkan lebih lebar. Api legendaris adalah api ilahi, dan ia memiliki kehidupan yang sama dengan langit dan bumi. Ketika langit dan bumi terbuka, mereka sudah ada. Ini adalah semacam dewa. Tanpa diduga, Anda benar-benar memiliki dewa semacam ini. Sepertinya saya memandang rendah Anda. Tidak salah jika kalah dari Anda kali ini. Anda benar-benar memiliki modal untuk memenangkan saya. Saya tidak mengharapkan angka yang bagus dari Sifu tahun ini, Gu Xie mengeluh. Oh, kamu benar-benar tahu api yang aneh, layak menjadi wakil kepala Tianmen, dan itu memang berwawasan luas. Tang Yi mencibir. Tang Yi, sejujurnya, awalnya aku pikir kamu hanya utusan kecil dari Sifu. Dan akan mudah sekali berurusan denganmu, tetapi seiring berjalannya waktu, aku menyadari aku salah, dan itu adalah kesalahan besar, tidak peduli apa bakat atau kekuatan Anda di luar dugaan saya. Kamu memang jenius, tidak, jenius tidak bisa menggambarkan kamu lagi, memiliki banyak cara, memiliki keuletan yang kuat, dan juga memiliki dewa seperti api, kamu harus disebut setan. Dengan bakat dan kekuatanmu, aku pikir itu seharusnya tidak terbatas pada identitas utusan khusus, tetapi harus mendapatkan lebih banyak penghargaan dan status yang lebih tinggi.
Tang Yi, jika kau membiarkan aku pergi hari ini dan ikuti aku kembali ke Tianmen, maka saya berani menjamin bahwa perawatan yang diberikan kepada Anda oleh Sifu, kami akan memberikan Anda 2 kali lipat dari Tianmen, dan, selama Anda inginkan, saya akan melakukan segalanya untuk membuat Anda memenuhi persyaratan Anda. Bagaimana menurutmu? Gu Xie menyaksikan ketika dia berbalik dengan putus asa, alih-alih berjuang, dia mengubah metodenya dan mulai memikat dan menangkal Tang Yi. Namun, Tang Yi, yang memiliki sistem God of War pada saat ini, perlu membunuh dan meningkatkan, jadi dia tidak akan mempertimbangkannya. Setelah mendengar kata-kata Gu Xie, Tang Yi tersenyum dengan jijik dan berkata, "Oh, omong kosong ini, kamu masih pergi ke prefektur untuk memberitahuku, jika kamu ingin aku menyelamatkan hidupmu, itu hampir hayalan." Yah, tidak ada lagi omong kosong, Wakil Master Gu Xie, Anda harus berada di jalan. Tunggu. Pada saat ini, Gu Xie masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, Tang Yi bahkan tidak menunggu Gu Xie untuk membuka mulutnya, dan jarinya menunjuk ke Gu Xie. Seketika, api mengamuk di ruang pertemuan, di bawah kendali Tang Yi, menyapu Gu Xie dengan ganas. Lalu, wow! Api ungu langsung menenggelamkan Gu Xie. Apa? Gu Xie hanya menjerit, dan dibakar sampai mati oleh api 3000 kebakaran, dan tidak meninggalkan residu yang tersisa. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Gu Xie, wakil kepala gerbang Tianmen. Cerita bersambung di bawah ini. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena membunuh Gu Xie, wakil ketua gerbang Tianmen, memperoleh peningkatan peringkat 3, God of War senilai 5000 poin, dan 100 pil tingkat tinggi. Ding! Karena pemain membunuh orang kuat tingkat Zunzun, maka akan mendapatkan level tambahan untuk langsung naik ke satu level, Dewa Perang bernilai 500 poin, dan 50 pil tingkat tinggi. Ding! Karena pemain membunuh bos level Zijin, dia mendapat level tambahan dan langsung dipromosikan ke satu level. God of War bernilai 500 poin dan 50 pil semua atribut tingkat tinggi. Ding! Karena tantangan Leapfrog pemain, Anda mendapatkan 500 poin untuk semua atribut, 1000 poin untuk God of War, dan 100 pil untuk semua atribut canggih. Karena pemain telah menyelesaikan 2 tantangan dan 1 tantangan Leapfrog, sistem menentukan bahwa tingkat ledakan berlipat ganda dan angka itu adalah 3. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena memperoleh keterampilan seni bela diri kelas atas dan tarian kilat. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan keterampilan seni bela diri kelas atas dan api yang ganas. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan keterampilan bela diri Orde Suci yang lebih rendah dan tahanan bayangan. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan peralatan inferior dari Ordo Suci dan jubah jiwa. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi karena mendapatkan peralatan inferior dari Saint Order dan Soul Sealing Spirit Knife. Ding! Selamat untuk pemain Tang Yi karena mendapatkan 1 gulungan pemutakhiran. Ding! Selamat untuk promosi pemain Tang Yi, level saat ini. Zonzong Bintang 2. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi untuk promosi, level saat ini. Zonzong Bintang 3. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi untuk promosi, level saat ini. Sekte Pertempuran Bintang 4. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi untuk promosi, level saat ini. Zonzong Bintang 5. Ding! Selamat kepada pemain Tang Yi untuk promosi, level saat ini. Zonzong Bintang 6. Setelah membunuh Gu Xie, serangkaian prom terdengar di benak Tang Yi. Kemudian, ada gelombang cahaya kuning terus-menerus berdesir di bawah kaki Tang Yi. Hahaha panen. Ini panen raya. Melihat notifikasi itu, Tang Yi tahu bahwa dia telah mendapatkannya kali ini, dan itu adalah keuntungan besar, dengan kekayaan yang tiada banding. Melihat panen yang begitu besar, Tang Yi diam-diam bersukacita. Untungnya, dia melihat bahwa Gu Xie sangat sulit dan tidak memilih untuk menyerah. Dia masih bersikeras sampai Gu Xie terbunuh. Cerita bersambung di bawah ini. Untungnya, Tang Yi bersedia menyerahkan biaya besar 5.900 poin God of War untuk melawan Gu Xie, dan akhirnya Gu Xie bisa dibunuh.
Tang Yi tidak berharap bahwa kali ini dia membunuh Gu Xie, membunuh orang kuat tingkat Zun Zun ini, dan membunuh bos tingkat Zijin ini, dan hasilnya akan sangat kaya. Meskipun dia tidak mendapatkan poin pengalaman, Tang Yi secara langsung dipromosikan ke 5 level. Dengan 5 tingkat, Tang Yi dipromosikan dari Sekte Pertempuran Bintang 1 ke Sekte Pertempuran Bintang 6. Kekuatan Tang Yi saat ini setidaknya 20 kali lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, nilai God of War, Tang Yi juga langsung mendapatkan 7.000 poin. 7.000 poin nilai God of War sudah cukup bagi Tang Yi untuk membeli banyak item. Tidak hanya itu, selain level dan nilai God of War, Tang Yi juga menerima total 300 pil atribut lengkap. Selain itu, pil semua atribut 300 ini bukan pil tingkat rendah atau menengah, tetapi pil semua atribut tingkat tinggi. Ini adalah pil semua atribut tingkat tinggi pertama. Menurut hukum pil semua atribut, pada level rendah, seseorang akan menambahkan 1 poin ke semua atribut, dan level menengah akan menambahkan 10 poin ke semua atribut, maka level lanjutan akan menambahkan 100 poin ke semua atribut. 300 pil semua atribut berkualitas tinggi, jika Tang Yi makan semuanya, akan dapat menambahkan atribut penuh 30.000 poin. Desis. Memikirkan hal ini, Tang Yi tidak hanya menarik napas. Karena pembunuhan pertama Lord Pertempuran, pembunuhan pertama Bos Zijin, dan tantangan Leapfrog, sistem sebenarnya menentukan bahwa tingkat ledakan telah 3 kali lipat. Selain itu, tingkat ledakan 3 tidak hanya membawa item kelas atas Tang Yi, tetapi juga membawa item tingkat Tian Tang Yi ke tingkat yang lebih tinggi. Dan level-level Yue Tian ini adalah level suci. Kali ini, Tang Yi memperoleh 2 keterampilan seni bela diri tingkat tinggi, 1 keterampilan seni bela diri tingkat rendah, dan juga memperoleh peralatan suci dan senjata suci. Ordo Suci. Ini adalah level yang lebih tinggi dari level Yue Tian. Tatanan surgawi dan tatanan suci juga dipisahkan oleh batas surgawi, dan kekuatan mereka tidak dapat disandingkan satu sama lain. Meskipun tampaknya hanya ada satu ruang antara tingkat atas surga dan tingkat bawah Sein, kekuatan keduanya akan 10 kali, bahkan puluhan kali, atau 100 kali. Saat ini, Tang Yi belum pernah mendengar siapapun yang memiliki item Sein Order, juga belum pernah mendengar siapa yang akan menjadi seni bela diri Sein Order. The Sein Order sangat aneh bagi Tang Yi dan para pejuang dari 4 domain. Ordo Suci sudah menjadi puncak lainnya. Cerita bersambung di bawah ini. Mempelajari seni bela diri Ordo Suci dan mendapatkan item-item Ordo Suci mewakili langkah menuju puncak ini. Banyak orang mengejar puncak ini. Beberapa orang yang telah memasuki level yang lebih tinggi tahu bahwa harus ada level yang lebih tinggi di atas level langit, tetapi mereka belum mendapatkan item dari level ini dan belum menyentuh item dari level ini, jadi saya tidak tahu apa pesanan ini. Namun, Tang Yi benar-benar mendapatkan satu tingkat seni bela diri ini. Tang Yi juga mendapat masing-masing tingkat senjata dan peralatan ini. Singkatnya, untuk mendapatkan seni bela diri dan persenjataan Ordo Suci berarti mengatakan bahwa Tang Yi telah memasuki tahap baru. Dengan tingkat seni bela diri dan persenjataan ini, kekuatan Tang Yi dapat naik lagi beberapa langkah, dan kekuatan tempur melonjak lagi. Selain itu, poin terpenting adalah setelah mendapatkan item-item dari Orde Suci, di toko sistem, kecuali untuk item-item dari level surga, ikon-ikon item level yang lebih tinggi berwarna abu-abu, dan yang abu-abu tidak tersedia untuk dibeli. Sekarang menyala. Dengan kata lain, selama Tang Yi memiliki nilai God of War yang cukup, bahkan seni bela diri atau item pada level ini dapat dibeli. Membuka saluran untuk membeli barang-barang Sein Order, maka Tang Yi akan memiliki lebih banyak keterampilan bela diri Sein Order dan lebih banyak peralatan Sein Order di masa depan. Ini sama dengan mengatakan bahwa Tang Yi telah membuka babak baru. Di toko sistem, kesenjangan harga antara seni bela diri dan barang-barang kelas atas dan kelas bawah peringkat juga sangat besar. Seni bela diri peringkat tinggi surgawi hanya membutuhkan 3.200 nilai God of War, sementara Sein rang low grade berlipat ganda lagi, membutuhkan 6.400 nilai God of War.
Senjata dan perlengkapan kelas atas adalah sama, dan harganya naik 2 kali lipat. Pada saat ini, keuntungan Tang Yi harus dikonversi menjadi nilai God of War. 300 pil semua atribut tingkat tinggi, dijual ke toko sistem, setiap harga adalah 100 nilai God of War, yaitu nilai 30.000 God of War. Mendesis. Untuk menghitung nilai pil semua atribut canggih, Tang Yi tidak bisa membantu tetapi menarik napas. Dia tidak pernah melihat begitu banyak nilai God of War. Kemudian, 2 keterampilan seni bela diri kelas atas, 1 3.200 poin nilai God of War, 2 adalah 6.400 poin. Seni bela diri inferior Ordo Suci, 6.400 poin nilai God of War. Akhirnya, peralatan suci pesanan rendah 6.400 poin nilai God of War, senjata suci peringkat rendah 6.400 poin nilai God of War. Semua menambahkan hingga 55.600 God of War. Ditambah dengan 7.000 poin nilai God of War langsung diperoleh oleh Tang Yi, maka pertempuran ini, sesuai dengan nilai God of War untuk menghitung panen Tang Yi adalah 62.600 poin nilai God of War. Cerita bersambung di bawah ini. Mendesis. Menghitung nomor ini, Tang Yi tidak bisa membantu tetapi terkejut dengan nomor ini. Dia sangat terkejut bahwa dia terengah-engah. Setelah membunuh Gu Xie, karena panen besar ini, Tang Yi tidak tahu berapa banyak napas yang dia ambil dan berapa kali dia mengucapkan. Itu terlalu kaya. Dia belum melihat sejumlah besar nilai God of War, bernilai puluhan ribu poin nilai God of War, Tang Yi masih pertama kali mendapatkannya. Dalam pertempuran ini, secara umum, Tang Yi hampir terbalik. Membuka panel, Tang Yi mulai memeriksa atribut seni bela diri dan barang-barang yang baru saja diperolehnya. Yang pertama adalah seni bela diri dari 2 peringkat teratas. Dance of Lightning. Seni bela diri unggul kelas surga, menendang musuh yang kuat ke arah musuh di depan, dan menggunakan kekuatan reaksioner untuk bergerak secepat kilat, menyerang musuh beberapa kali dalam jarak tertentu, jumlah serangan maksimum adalah 8, setiap serangan 300% dari kekuatan pemain, serangan terakhir adalah 1000% dari kekuatan pemain. Orang baik. Melihat seni bela diri ini, mata Tang Yi tiba-tiba menjadi cerah. 1 serangan sama dengan 3 kali kerusakan, hingga 8 serangan, dan serangan terakhir sama dengan 10 kali kerusakan, artinya, menggunakan seni bela diri ini, dapat menyebabkan 31 kali kerusakan maksimum. Secara relatif, tarian petir seni bela diri tingkat atas ini bahkan lebih kuat daripada seni bela diri Tang Yi asli yang menggemuruh 1000 tentara. Apakah itu merupakan hasil terus-menerus atau kekuatan ledakan instan, itu lebih tinggi. Saya tidak tahu berapa banyak. Tingkat seni bela diri yang sama, kekuatan juga dibagi menjadi 3, 6, 9, del, dan tarian petir ini jelas merupakan seni bela diri ke-9, bahkan jika itu bukan seni bela diri ke-9, itu tidak akan jauh, singkatnya, itu sangat kuat. 3 kali tingkat kekerasan, tingkat pertama seni bela diri tingkat tinggi begitu baik, jadi bagaimana dengan yang lain? Perintah suci. Ini membuat Tang Yi menantikan seni bela diri dan senjata serta peralatan berikutnya. Tingkat kedua seni bela diri bermutu tinggi, api yang ganas. Fighting Fury Fist. Seni bela diri peringkat teratas, secara agresif maju ke depan, dan melemparkan pukulan untuk menyerang musuh. Selama serangan, tinju dan lengan pemain akan terbakar. Kekuatan serangan sama dengan 1500% dari kekuatan pemain, kerusakan akibat kebakaran sama dengan, kekuatan pemain dikali 300% dikali per detik. 15 kali kerusakan pukulan, dan juga kerusakan akibat kebakaran. Ini juga seni bela diri yang sangat kuat. Melihat seni bela diri ini, Tang Yi sama senangnya. Namun, pada saat ini ia masih menekan kegembiraan, karena masih ada puncak, seni bela diri dari orde yang lebih rendah. Shadow Prisoner. Seni bela diri inferior Sein Class, melemparkan bola hitam untuk memenjarakan lawan, dan berubah menjadi kematian hitam untuk bergerak seperti kilat, menyerang musuh dalam 14 tahap, setiap serangan setara dengan 500% dari kekuatan pemain.
Skill ini adalah skill kontrol multi-segmen berbasis rentang. Setelah skill dilepaskan, ia dapat menyerang semua musuh dalam jarak 20 meter hingga 20 meter. Jika ada 10 musuh dalam jangkauan, pemain akan melemparkan 10 bola hitam. Memenjarakan 10 musuh pada saat yang sama, dan akan berubah menjadi 10 kematian hitam, melakukan 14 serangan terhadap 10 musuh pada saat yang sama. Mendesis. Setelah membaca pengenalan keterampilan ini, Tang Yi membanting lagi. Seni bela diri inferior kelas Sein ini sebenarnya adalah keterampilan kontrol multi-segmen berbasis jangkauan. Ini benar-benar dapat menyerang 14 musuh dalam jarak 20 meter dari semua musuh, dan dapat memenjarakan semua musuh. Ini hanyalah keterampilan sihir kontrol kelompok. Bayangkan jika suatu keterampilan dilepaskan dalam pertempuran besar-besaran dan semua orang dipenjara di tempat yang sama. Setiap orang harus menahan 14 serangan dan tidak bisa melawan. Gambaran macam apa ini? Hanya dua kata, tak terkalahkan. Setelah digunakan, hanya memungkinkan Anda untuk memukul orang, tetapi tidak membiarkan orang lain memukul Anda. Apakah ini tidak terkalahkan? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.